Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Elsija Bercerita. Kali ini KL akan membagikan sebuah kisah dengan judul Istri Diusir Karena Suami Bawa Pelakor ke Rumah. Awalnya tak berdaya, namun setelah 3 tahun dia melabrak keduanya dengan menyakitkan. Di sebuah rumah mewah yang megah, hidup sepasang suami istri, Rania dan Adrian. Rania adalah seorang wanita lembut yang selalu mendukung suaminya, Adrian, yang merupakan seorang pengusaha sekaligus figur penting di kota mereka. Namun, keharmonisan rumah tangga mereka hancur ketika Adrian mulai terlibat dengan berbagai macam wanita, termasuk seorang wanita muda bernama Karin yang bekerja sebagai sekretarisnya. Siapa dia, Mas? Suatu ketika saat Adrian membawa Karin pulang, Rania menatap tak suka ke arah wanita yang kini digandeng mesra oleh suaminya, Adrian. Dia wanitaku. Kenapa? Kamu cemburu? Haha, dasar istri miskin dan jelek, bisanya cuma cemburu. Adrian melirik dan merendahkan istrinya. Dia merasa dirinya bebas melakukan apapun. Toh dirinya punya kekuatan besar yang bisa mengendalikan siapapun. Ya ampun, Mas, kamu mau bawa dia tinggal di sini? Ingat dosa, Mas. Kasihan kedua anak kita melihat kelakuan ayahnya. Pasti mereka terganggu dan malu. Heh, emangnya aku memalukan? Hati-hati kamu kalau ngomong. Lagian anak-anakku itu urusanku, bukan urusanmu. Sudah diam. Kamu kalau masih mau di sini jangan banyak omong. Mas, sadar Mas, jangan begini terus. Kapan sih kamu mau insaf? Rania memohon. Ucapannya serak, mengandung tangis. Insaf seenaknya aja kalau ngomong. Dasar istri tak tahu diri. Adrian malah melotot. Sayang, dia siapa sih? Pembantu kamu ya? Kok berani banget sih? Karin tambah bergelayut manja. Dia menatap merendahkan ke arah Rania yang kini memakai daster butut. Mbak, hati-hati ya kalau ngomong. Saya itu istri sahnya Adrian. Sebaiknya mbaknya pergi deh, sebelum bernasib sama seperti wanita-wanita lainnya. Rania menatap galak ke wanita yang digandeng suaminya. Kamu itu kalau ngomong mulutnya dijaga ya. Adrian memegang kasar dagu istrinya. Lalu dia mendorong Rania. Rania menahan tangis. Memang dirinya tak berdaya melawan Adrian. Selama ini dirinya juga tidak bisa lepas dari lelaki itu. Karena Adrian selalu mengancam akan menghancurkan orang tuanya dan orang-orang terdekatnya di kampung jika dirinya meminta cerai, dan akan memisahkan dirinya dari kedua anaknya kalau dia melawan. Adrian adalah sosok yang mempunyai segalanya. Lelaki itu mampu membayar orang untuk melakukan apapun, bahkan mampu membuat hidup Rania lebih menderita jika dirinya tidak menurut. Mas, jadi ini beneran rumahmu ya? Bagus banget. Tapi aku gak mau tinggal di sini. Kalau Karin tak melanjutkan ucapannya, dia melirik sebal ke arah Rania, lalu berjalan masuk ke rumah seolah dia adalah nyonya pemilik rumah. Melihat kagum tiap sudut rumah tersebut. Kenapa gak mau tinggal di sini, sayang? Katanya pengen deket terus dengan Mas. Adrian menjawil gemas pipi selingkuhannya tersebut. Soalnya istrimu yang mirip pembantu itu menyebalkan sih. Aku mau tinggal di sini dengan syarat kamu usir istrimu itu dulu deh, bagaimana? Karin memegang lengan Adrian dengan manja. Mas, kamu jangan gila deh, menuruti wanita yang baru kamu temui. Jangan pisahkan aku dari anak-anakku. Kumohon, Mas. Rania memelas, dia memohon kepada suaminya. Oh, jadi syaratmu cuma itu ya sayang? Baiklah,
Aku akan mengusirnya demi kamu." Adrian tak memedulikan ucapan dan permohonan Rania. Lelaki itu sudah termakan bujuk rayu Karin. Dia pun mengambil keputusan keji. Ia memaksa Rania keluar dari rumah mereka, mengusirnya tanpa ampun, memisahkannya dari kedua anaknya sendiri. "Pergi Rania, rumah ini kini bukan milikmu lagi," bentak Adrian di hadapan Rania yang menangis. Rania tak berdaya, terlebih karena Adrian menggunakan kekuasaannya untuk membuat Rania tak memiliki tempat mengadu. "Kalau memang kamu mau aku pergi, Mas, biarkan aku bersama anak-anak, atau ceraikan aku sekalian." Rania menghibah. "Tak akan kuserahkan anak-anak kepadamu. Untuk makan dirimu saja kesusahan. Jangan berpikir membawa anak-anak dan mengajak mereka hidup susah. Dan satu lagi, jangan pernah kamu berpikir untuk bercerai dariku. Kamu itu milikku dan akan selamanya begitu. Sudah, sana pergi. Kemana kek, terserah kamu." Adrian mengusir kejam istrinya tanpa perasaan. Dia seolah lupa atas semua jasa-jasa istrinya di masa lalu. Dia seolah lupa rasa cinta yang pernah tumbuh untuk istrinya. Hati Rania demikian sakit, apalagi kini dia dipisahkan dengan anak-anaknya. Dia hanya bisa menangis terseduh-seduh sambil menata baju-bajunya. Mama mau kemana?" Anak-anaknya yang baru menginjak kelas 4 dan 6 SD memeluknya. Hati Rania perih sekali. Dia memeluk putra-putrinya erat. "Kakak jagain adik ya. Mama pergi sebentar. Kalian harus mandiri, saling menolong. Mama pasti akan kembali untuk menjemput kalian," ucap Rania parau. Ibu dan anak itu kemudian sama-sama menangis terseduh, menyadari akan kehilangan satu sama lain dan entah kapan mereka bisa bersama lagi. Setelah Rania pergi, tak lama kemudian Adrian pun menikah siri dengan Karin, mengabaikan semua rasa hormat dan cinta yang dulu pernah dimilikinya untuk Rania. Rania yang kini telah kehilangan segalanya termasuk putra-putrinya, kini hidup dalam kesendirian dan kesedihan. Namun meskipun begitu, di dalam diamnya ia menyimpan tekad dirinya harus bangkit, harus bisa membela diri dari suaminya yang kejam itu, harus bisa bersama dengan anak-anak terkasihnya. 3 tahun pun berlalu. Dalam kesendiriannya, Rania berhasil membangun kekuatan. Ia mulai bekerja, mengumpulkan uang, dan belajar memahami dunia yang begitu kejam ini. Rania adalah sosok wanita cerdas dan terampil. Kerja kerasnya tentu saja membuahkan hasil. Dia kini menjelma jadi wanita karir yang mandiri, menjadi sosok wanita sukses dengan kemampuan finansial yang mumpuni. Ia kini menyewa pengacara handal untuk mempersiapkan langkah-langkahnya. Rania bukan lagi wanita yang lemah. Ia menjadi sosok yang tangguh, siap merebut kembali haknya, martabatnya, juga anak-anak yang sangat dikasihinya itu. Akhirnya hari itu pun tiba. Rania mendatangi rumah Adrian yang dulu menjadi miliknya. Ia masuk dengan penuh percaya diri. Meskipun penjaga mencoba menghalangi, Rania tetap masuk. Adrian, dia tidak menyangka sedikit pun akan kedatangan Rania. Dia tampak terkejut. Karin yang tengah menikmati hidup sebagai nyonya baru langsung terdiam saat melihat Rania. Dia merasa pangling. Siapakah sosok wanita di depannya? Rupanya Rania tidak datang dengan tangan kosong.
Ia membawa bukti perselingkuhan Adrian dan pelanggaran hukum yang dilakukan dalam perusahaannya. Selama 3 tahun, ia diam-diam mengumpulkan berbagai informasi juga bukti-bukti. "Kamu? Siapa kamu?" Karin menatap pangling ke arah Rania begitu Rania datang. "Kenapa? Kamu pangling ya sama aku?" Haha, Rania tertawa. Dia terlihat santai sekali. "Bukankah kamu Rania? Ngapain kamu kesini?" Karin kemudian marah. Telunjuknya menunjuk kasar ke arah Rania. Dia langsung merasa posisinya terancam. Lihatlah, wanita di depannya bahkan lebih cantik dari dirinya. Dandanannya sangat elegan, bukan lagi Rania yang kusut dan tak terawat. "Kenapa? Kamu takut ya?" "Aku kesini ya untuk bertemu anak-anakku." Rania berbicara tenang. Tangannya bersidekap di depan dada. "Mas, sini lihat. Istrimu tuh kesini cari gara-gara loh." Karin menarik lengan Adrian yang awalnya sedang santai menonton televisi. Awalnya lelaki itu tampak kaget melihat Rania. Benarkah itu istri yang telah ditinggalkannya? Namun tiba-tiba saja dia merasakan kegembiraan. Bukankah malah bagus jika istrinya tampak lebih cantik? "Kamu Rania? Benar-benar Rania istriku?" Adrian justru menepis tangan Karin. Dia bengong menatap istrinya. "Iya, ini aku mas. Kenapa? Ada yang salah?" Rania menimpali pertanyaan Adrian dengan sangat santai. "Kamu mau apa kesini sayang? Apa mau tinggal denganku lagi ya?" "Ah, gini dong, kan cantik. Kamu pasti kangen kan sama aku?" Adrian menarik tangan Rania dengan pedenya. "Siapa yang mau tinggal denganmu, mas?" "Ingat mas, 3 tahun lalu kamu mengusirku. Ini saatnya aku mengambil hakku dan mengambil anak-anakku." Rania menepis kasar tangan suaminya. "Hei, kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya. Baru bisa sukses dikit aja sudah sombong. Kamu tuh cuma cewek yang gak berguna." Adrian langsung marah, merasa harga dirinya diinjak. Dia tampak masih saja meremehkan istrinya. "Mas, ini surat gugatan cerai dariku dan ini dokumen-dokumen yang berisi penggelapan yang kamu lakukan." Di hadapan mereka, Rania melemparkan dokumen-dokumen tersebut. Untuk sesaat, Adrian terkaget-kaget. Dia bengong. Sementara itu, Karin pun hanya bisa membeku. "Mas, hari ini kebenaran akan berpihak padaku. Aku sudah tidak takut sama kamu. Kita bertemu di pengadilan ya." Setelah puas, Rania membalikan tubuhnya. Dia berusaha sekuat tenaga menahan untuk tidak bertemu dengan putra-putrinya. Selama 3 tahun ini dia tidak diperbolehkan menemui kedua anaknya. Betapa rindu itu telah menggunung dan sebentar lagi meledak. Pada akhirnya Rania pun melancarkan berbagai serangannya. Ia sadar sekali kekuatan Adrian sangat kuat. Kalau hanya ditekan dengan bukti-bukti itu hanya akan menguap. Apalagi lelaki itu sangat powerful. Maka dirinya pun membuat postingan di berbagai media sosial dengan menyertakan bukti-bukti perselingkuhan dan penggelapan yang dilakukan oleh suaminya. Dia mau Adrian hancur sehancur-hancurnya. Dengan kekuatan seluruh netizen, lelaki itu pasti diadili dan dirinya bisa terbebas dari kungkungannya. Di pengadilan, awalnya Adrian mencoba membela diri. Dia juga sudah menyewa pengacara terkenal dan handal. Tetapi rupanya semua bukti terlalu kuat. Dalam waktu singkat, reputasi Adrian hancur. Netizen bersatu, menghujatnya, menggugat keadilan. Akhirnya perusahaannya bangkrut, dan ia kehilangan semua kekuasaan yang dulu membantunya menindas Rania.
Karin yang hanya mengejar harta pergi begitu saja meninggalkan Adrian ketika lelaki itu tak lagi memiliki apa-apa. Namun wanita itu tak bisa berbuat apa-apa ketika tuntutan hukum atas kasus perselingkuhan mencuat. Karena Rania mengklaim pernikahan siri mereka tidak dengan persetujuannya. Dan Rania bisa menggugatnya lewat peradilan. Rania meskipun puas melihat keadilan akhirnya berpihak padanya, namun akhirnya dia memilih hidup damai dengan anaknya. Rindu itu akhirnya terbayarkan sudah. Anak-anaknya kini sudah lebih besar, beranjak remaja. Rania membiarkan Adrian dan Karin hancur karena ulah mereka sendiri. Rania berusaha untuk melanjutkan hidup tanpa dendam. Ia fokus pada kebahagiaan barunya. Yang penting dirinya sudah bisa lepas dari lelaki toksik macam Adrian. Dia membangun kehidupan yang damai tanpa bayang-bayang masa lalu lagi. Kini Rania adalah wanita mandiri yang telah menemukan kembali kekuatannya. Sementara itu, pada akhirnya Adrian harus menghabiskan beberapa tahun hidupnya di balik jeruji besi. Juga ditambahi bonus hujatan netizen. Dia kini hanya bisa merasakan penyesalan tanpa akhir, menyadari bahwa ia telah kehilangan wanita yang dulu benar-benar mencintainya, dan kehilangan pangkat serta harta yang selalu dibangga-banggakannya. Nah, sampai di sini dulu cerita dari KL kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya di cerita-cerita lainnya. KL pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.